When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras melalui saluran Bisnis Kampus dengan tema Halo rekan-rekan semuanya. Dalam masa pandemi saat ini, aktivitas perusahaan yang perlu diperhatikan itu ada 3 hal. Yang pertama, pentingnya pertumbuhan berkelanjutan, di mana berinvestasi kembali dalam masyarakat membuka peluang pertumbuhan baru. Yang kedua, faktor baru kesehatan. Pelanggan membayar terkait perilaku etis perusahaan. Yang ketiga, pengaruh dari dalam, di mana generasi Z dan generasi Z saat ini merupakan karyawan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam satu perusahaan. Jadi apa yang diinginkan oleh generasi Z maupun generasi Z ini merupakan satu keinginan yang perlu diperhatikan. Jadi rekan-rekan semua, hal itu merupakan gambaran secara umum dalam aktivitas perusahaan pada masa pandemi seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba diskusi atau sharing satu persatu tentang permasalahan tersebut. Baik rekan-rekan semua, mari kita diskusikan faktor yang pertama, yaitu pentingnya pertumbuhan berkelanjutan. Polarisasi masyarakat yang berasal dari meningkatnya perbedaan kekayaan mungkin berdampak besar pada banyak aspek kehidupan manusia. Pembagian antara orang yang hampir tidak dapat bertahan hidup dan orang yang berkembang di tengah globalisasi dan digitalisasi tidak boleh diabaikan. Ketidakpastian politik, ketidakstabilan sosial, dan keruntuhan ekonomi adalah beberapa risiko yang signifikan jika itu tetap tidak terselesaikan. Bisnis ikut bertanggung jawab atas ketidaksetaraan distribusi kekayaan. Pasar mengharapkan perusahaan menjadi yang memperbaiki dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar
pertumbuhan. Rekan-rekan semuanya, dalam beberapa tahun terakhir, bahwa kantong-kantong pertumbuhan baru lebih sulit ditemukan. Pasar yang tidak terlayani dengan daya beli menjadi langka. Bahkan perusahaan dengan kinerja terbaik telah berjuang untuk menciptakan dan mempertahankan pertumbuhan melalui perluasan pasar dan pengenalan produk baru. Hal ini tetap menjadi tantangan yang berat. Para ekonom telah memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan terus melambat dalam dekade berikutnya. Rintangan umum seperti kejenuhan pasar, perkembangan baru dari pendatang baru, daya beli yang melemah, dan operasi yang terlalu rumit mungkin terjadi telah berkontribusi secara stagnasi. Perusahaan akan segera mencapai batas pertumbuhan, tidak hanya dari sudut pandang ekologis, tapi juga dari sudut pandang kemasyarakatan. Lingkungan memiliki daya dukung terbatas, begitu pula pasar. Rekan-rekan semua, kita melihat bisnis dulu berpikir jika mereka menginvestasikan kembali sebagian dari keuntungan mereka untuk perkembangan masyarakat, mereka melakukan dengan mengorbankan pertumbuhan yang lebih cepat. Sementara itu, perusahaan harus menyadari bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Dalam berbisnis, eksternalitas negatif harus diperhitungkan. Dekade agresif, strategi pertumbuhan telah membuat lingkungan terdegradasi dan masyarakat tidak setara. Perusahaan tidak dapat berkembang dalam masyarakat yang gagal dan menurun jika penekanannya hanya pada pertumbuhan, bukan pembangunan, maka bisnis akan dengan cepat mencapai batas perkembangan. Rekan-rekan semuanya, dengan polarisasi kemakmuran yang membayangi pasar, terutama separuh terbawah, pasti akan gagal dalam menyerap pertumbuhan yang ambisius. Perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang besar kekuatan, yang cukup untuk memperbaiki kerusakan. Karenanya, agar bisnis menjadi berkelanjutan, rencana pertumbuhan harus memasukkan elemen kunci dari pembangunan masyarakat. Rekan-rekan semuanya,
Bila dipandang dari sudut pandang pertumbuhan masa depan, kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan akan membuktikan investasi yang baik. Saat miliaran orang terlayani keluar dari kemiskinan, menjadi lebih berpendidikan, dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Pasar di seluruh dunia tumbuh secara substansial, di mana yang sebelumnya belum dimanfaatkan kegiatan sosial menjadi sumber pertumbuhan baru. Apalagi secara lebih stabil, masyarakat dan lingkungan yang berkelanjutan. Biaya dan risiko melakukan bisnis akan jauh lebih rendah. Rekan-rekan semuanya, itulah diskusi tentang pentingnya pertumbuhan berkelanjutan. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.